dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Nah, kalau menurut Bang Tri, ini bagaimana tanggapan Abang terkait pro dan kontra masalah rancangan undang KUHP saat ini? Jadi terkait pro dan kontra tentang rancangan undang-undang KUHP ya yang jadi polemik dengan masyarakat ini. Jadi bagi saya ya menyikapi itu pro dan kontra itu bagi saya adalah wujud dari penyampaian aspirasi masyarakat. Ya, betul. Ya, betul. jadi adanya pro dan ada banyak kontra. Karena dalam negara kita, konstitusi negara kita itu telah menjamin tentang hak untuk mengeluarkan pendapat ya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam perubahan ke-6, di mana pasal 28 menyebutkan bahwa kemerdekaan bagi setiap warga negara itu untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Artinya negara telah menjamin hak setiap orang untuk berpendapat, apapun pendapatnya itu sudah dijamin oleh negara. Menurut Bang Tri, apakah Abang setuju tentang rancangan undang KUHP saat ini? Jadi sebelum saya menjawab saya setuju apa enggak ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang kita pakai saat ini merupakan produk Hindia Belanda tahun 1918 ya kan. Nah, itu kenapa? Mungkin adanya revisi itu mungkin dianggap bahwa undang-undang KUHP yang sebelumnya itu kurang relevan lagi dengan perubahan zaman atau perubahan kehidupan masyarakat, karena perubahan sosial itu lebih cepat berkembang daripada undang-undang. Jadi revisi tentang undang-undang KUHP itu maka saya setuju aja ya, artinya mungkin karena undang-undang itu mungkin kurang relevan dengan undang-undang sekarang. Menyikapi hal setujunya Bang Tri dengan masalah rancangan undang KUHP itu bisa diperjelaskan apa alasan setuju Anda menyetujuinya? KUHP sendiri sebenarnya itu pernah direvisi pada tahun 2007. Nah, di situ diketuai oleh Profesor Jimdi Al-Sidiki. Jadi kalau saya setuju, alasan saya mengapa saya setuju, karena saya sendiri juga menginginkan revisi terhadap undang-undang, ya kan? Karena dan saya yakin bahwa dalam membuat draft undang-undang KUHP itu bukan sekedar hanya anggota dewan atau DPR, tapi juga pasti melibatkan para pakar hukum yang ada di Indonesia, baik seperti Profesor Jimdi Al-Sidiki, Profesor Edi Sirait, terus Profesor Subakti. Pastinya pakar-pakar hukum Indonesia itu juga terlibat dalam membuat rancangan undang-undang bahwa KUHP yang kita pakai saat ini adalah KUHP produk Hindia Belanda yang diciptakan pada tahun 1918 ya kan. Dalam undang-undang KUHP sebelumnya juga telah mengatur pasal tentang imunitas terhadap presiden, yaitu dalam pasal 141 dan 142. Karena dalam pasal 141 menyebutkan tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bedanya RUU KUHP dengan undang-undang KUHP sebelumnya itu adalah pada pasalnya aja. Pasal tentang imunitas presiden itu telah bergeser atau berubah menjadi pada pasal 192 atau 93. Terus lantas dengan adanya dua pasal tersebut yang krusial dalam rancangan undang KUHP, bagaimana tanggapan Bang Tri menyikapi hal tersebut? Ya, emang ada fenomena yang sekarang itu tentang beberapa pasal dalam RUU KUHP itu yang menjadi polemik dengan masyarakat ya. Nah, dalam RUU KUHP yang sekarang juga saya baca itu juga ada mengatur tentang imunitas. Jadi imunitas terhadap presiden. Di situ kalau menyebutkan hinaan ya kan. Nah, bahwa sebenarnya bukan berarti presiden itu tidak bisa dikritik ya. Presiden itu bisa kita kritik karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kepada kita untuk kebebasan berpendapat. Rancangan Undang KUHP yang sekarang itu dalam pasal 1 dan 2 itu juga yang pertama menghargai hukum yang tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Yang kedua bahwa KUHP juga menjamin kepastian hukum terhadap semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, KUHP bukan merupakan hukum yang tertinggi,
Karena dalam sistem hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diketahui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana dalam pasal 7 yang menyebutkan tentang hierarki perundang-undangan, yang mana pada hierarki perundang-undangan yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, peraturan undang provinsi, dan yang ketujuh itu peraturan undang kabupaten kota. Dalam sistem hierarki perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang KUHP itu bukan adalah undang-undang yang tertinggi. Nah, sehingga dalam penerapan undang-undang KUHP, kalau merujuk pada sistem hierarki perundang-undangan, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Artinya penerapan terhadap undang-undang baik dalam pasal-pasal yang ada di dalam rancangan undang-undang tersebut itu tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia menganut sistem hukum positivisme, yaitu bahwa menghargai ideologi kita ada apa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi dalam penerapan Undang-Undang RUU KUHP itu dalam pasal-pasal, setiap pasalnya tentu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Terus apa himbauan Bang Tri bagi masyarakat yang menyikapi undang-undang KUHP saat ini? Jadi disebutkan polemik pro dan kontra. Jadi karena tadi seperti saya katakan sebelumnya itu bahwa dalam sistem hukum Indonesia itu ada menganut hierarki perundang-undangan, ya kan? Jadi dalam penerapan undang-undang KUHP atau RUU KUHP yang sekarang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tertinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Jadi terhadap masyarakat itu nggak usah terlalu panik lah ya, karena emang dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua juga, di sini saya tambahkan juga bahwa apabila masyarakat merasa, ya kan, RUU KUHP itu tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan, maka masyarakat itu boleh mengajukan judicial review. Nah, kenapa? Judicial review itu adalah bentuk dari dalam sistem hukum itu ada ruang yang namanya demokrasi, yaitu lewat judicial review. Jadi masyarakat apabila tidak merasa RUU KUHP itu tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan, maka dia bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menangani tentang sengketa masalah undang-undang atau masalah gugatan terhadap undang-undang. Karena dalam pembentukan suatu undang-undang itu juga harus terpenuhi 3 asas, yaitu pertama asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Nah, itu seperti itu. Terima kasih Bang Tri sudah meluangkan waktunya rancangan KUHP ini. Semoga dalam penjelasan Bang Tri ini tidak ada menimbulkan polemik. Ya, terima kasih.